Saudara yang dikasihi Tuhan, khawatir. Mengapa orang selalu khawatir di dalam hidupnya? Saudara yang dikasihi Tuhan, kekhawatiran ini selalu menghantui kehidupan manusia. Selalu membuat manusia jatuh di dalam dosa karena kekhawatiran. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa banyak orang di zaman sekarang lebih banyak waktu untuk mencari uang dibanding mencari Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika hari Minggu mereka rela tidak beribadah kepada Tuhan demi mencari uang. Karena di dalam kehidupan mereka ada kekhawatiran. Karena mereka takut tidak makan, mereka takut tidak punya uang yang banyak. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya bahwa janganlah kamu khawatir. Nah, orang yang khawatir adalah orang yang ketakutan, orang yang merasakan kegelisahan, yang berlarut-larut di dalam kegelisahan, yang berlarut-larut di dalam ketakutan, sehingga membuatnya tidak mampu lagi berharap kepada Tuhan. Maka oleh karena itu saudara-saudara, Tuhan berbicara kepada kita, jangan kamu khawatir akan hidupmu. Tuhan pasti akan pelihara kehidupanmu. Ingat bahwa hari esok punya kesusahannya sendiri. Hari ini juga punya kesusahannya sendiri. Maka hari esok, percaya, Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Di luar dari pikiran, bahkan di luar daripada logikanya kita, Tuhan sediakan yang terbaik bagi kita dan untuk kita semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berbicara kepada kita di dalam Matius 6 ayat 25 katakan, karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jadi saudara, firman Tuhan mengingatkan kita agar kita jangan khawatir akan hidup kita. Percaya bahwa yang menciptakan kita Yesus Kristus, yang memberikan napas kepada kita adalah Yesus Kristus. Maka ketika kita hidup di dalam dunia ini, kita hidup di dunia ini untuk memuliakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, untuk menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara, akan apa yang hendak kamu makan, jangan kamu ragu, kamu tidak akan makan, tidak akan minum. Ingat bahwa ketika Tuhan akan menyediakan semuanya melalui usaha dan pekerjaan kita, Tuhan memberkatinya. Pada waktunya Tuhan sediakan lebih dari apa yang kita pikirkan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali dalam kehidupan kita khawatir, kita putus asa, tidak mampu lagi berbuat banyak, sehingga waktu kita untuk melayani Tuhan, kita tidak punya lagi waktu untuk melayani Tuhan. Kita putus asa karena kita takut tidak punya uang lagi, tidak punya makanan lagi, tidak punya persediaan makanan lagi. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menegur kita agar kita jangan khawatir. Maka orang yang khawatir adalah orang yang tidak memiliki pengharapan. Tetapi orang yang tidak khawatir adalah orang yang berpengharapan, yakin bahwa Tuhan sanggup menyediakan setiap keperluan kita. Bagi kita percaya Yesus luar biasa dalam hidup kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat di ayat 26 dikatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata kepada kita, pandanglah burung-burung di udara. Burung-burung di udara, saudara, Tuhan pelihara, Tuhan kasih makan. Mereka tidak pernah menabur, mereka tidak pernah menyimpan makanan, tetapi Tuhan sediakan makanan bagi burung-burung itu. Apalagi kita, orang yang percaya kepada Tuhan, yang punya akal dan pikiran, Tuhan pasti sediakan makanan yang terbaik untuk kita, saudara-saudara yang sekalian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa luar biasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Ingat bahwa siapa di antara kamu yang karena khawatirnya dapat menambah sasta sejak pada jalan hidupnya. Maka saudara, ini berbicara kepada, sangat dahsyat berbicara kepada kita bahwa siapa yang di dalam hidupnya yang menganggap kekhawatiran itu luar biasa, yang terus khawatir di dalam kehidupannya, saudara, adakah menambah sehasta dalam jalan hidupnya? Oleh karena itu ingat saudara, kekhawatiranmu lah yang membuatmu jauh dari hadapan Tuhan. Kekhawatiranmu lah yang membuatmu putus asa untuk mencapai cita-citamu, yang membuatmu putus asa, yang membuat engkau berlarut-larut di dalam kegelisahan, ketakutan, dan engkau mengalami yang namanya keburukan di dalam hidup karena ada rasa takut, karena ada rasa gelisah.
engkau tidak lagi punya pengharapan. Tetapi orang yang tidak khawatir itu adalah orang yang penuh dengan pengharapan. Maka pengharapan itu penting dalam hidup manusia. Orang yang punya pengharapan adalah orang yang tahu bahwa masa depannya indah bersama dengan Tuhan. Ingat bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik untuk kita. Waktunya Tuhan pasti yang terbaik untuk anak-anaknya yang percaya kepadanya. Ingat saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan luar biasa membuat kita agar kita tetap setia melayani Tuhan dan agar kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa yang sering muncul di dalam kehidupan kita? Sering muncul pertanyaan di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Ingat bahwa firman Tuhan di ayat 31 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Nah, kekhawatiran dalam hidup kita adalah masalah badani kita. Apa yang akan kita makan? Apa yang akan kita minum? Apakah yang akan kita pakai di dalam hidup kita? Itu yang selalu mengkhawatirkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah mencukupkan segala keperluan kita. Tuhan cukupkan semua keperluan kita sesuai dengan kebutuhan kita. Tetapi apa yang membuat kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan, masih terus mencari dan membiarkan pelayanan itu begitu saja, tetapi hidup kita jauh dari hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa bisa seperti itu? Karena kita bukan menginginkan keperluan, tetapi keinginan kita yang begitu besar yang membuat kita, saudaraku, lebih bernafsu-nafsu untuk mencari nafkah, mencari uang yang begitu banyak supaya kita merasa nyaman. Ingat saudara bahwa orang kaya sekalipun tidak ada yang pernah merasa nyaman. Yang merasa cukup tidak ada. Tetapi yang membuatmu bisa merasa cukup adalah orang yang bersyukur dalam segala hal keadaan. Meskipun dalam keadaan ekonomi miskin, rendah, lagi tidak hanya pas-pasan, disitulah kita bersyukur dan merasakan kebahagiaan di dalam kehidupan kita, orang yang berpengharapan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan juga katakan kepada kita, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nah, luar biasa ya, firman Tuhan katakan kepada kita bahwa semua bangsa-bangsa di dunia mencari hal yang sama, ya, mencari hal yang sama, ya. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukannya. Tuhan tahu keperluan kita. Maka saya katakan tadi, bedakan keperluan dengan keinginan. Kalau keinginan itu hawa nafsu yang serakah, tetapi kalau keperluan itu sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat 33 katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Orang yang berpengharapan ya selalu mencari kerajaan Allah. Mencari kerajaan Allah itu setia kepada Tuhan. Merenungkan firman itu siang dan malam. Melakukan kebenaran, hidup benar di hadapan Allah. Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi saudaraku, biarlah berkat itu yang mengejarmu. Jangan kamu yang mengejar berkat. Jangan pernah mengejar berkat, tetapi biar berkat itu mengejar kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika kita setia kepada Tuhan, maka berkat itu dengan sendirinya akan datang kepada kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan dalam hidup, jangan pernah khawatir, percaya ada harapan di dalam Yesus Kristus.